Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan salam cinta untuk kita semua. Perkenalkan, saya Soleh Rudiono, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Dharma Amiluhur. Di sini saya akan memaparkan materi mawaris, salah satu materi ajar yang diberikan di kelas 12. Mawaris biasa juga disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang menjelaskan perpindahan hak kepemilikan orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Permasalahan waris sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan mengamalkan ilmu mawaris ini menjadi salah satu solusi dan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kita mengembalikan permasalahan yang ada kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, dasar hukum mawaris tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-7. Dan pembagian mawaris terdapat di surat yang sama, akan tetapi berada di ayat ke-11 dan ayat ke-12. Nah, setelah kita mengetahui tentang dasar hukum dan pembagian mawaris, tentu terbesit di dalam pikiran kita ternyata sulit untuk mengetahui sedetail mungkin tentang ilmu dan pembagian mawaris. Maka jawabannya adalah rasa cinta kita terhadap ilmu, rasa cinta kita terhadap syariat ini yang akan mempermudah dalam mempelajari ilmu warisan ini atau ilmu faraid ini. Secara garis besar, ada 3 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah muwaris. Muwaris adalah pewaris harta. Yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang akan menerima harta warisan. Yang ketiga, harta waris, yaitu adalah harta benda yang akan dibagikan kepada ahli waris. Baik, selanjutnya untuk lebih mudahnya dalam memahami ilmu ini, coba kita membayangkan salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia. Lalu kita mendapatkan amanah, ditunjuk sebagai orang untuk membagi harta warisan tersebut. Langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah terbaik adalah kita mengutamakan, mengambil jalur yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicatat, yang telah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, pertama adalah menghitung seluruh harta benda pewaris, yaitu orang yang sudah meninggal. Yang kedua, bila terdapat hutang atau wasiat, maka kita membayarkan hutang dan menunaikan wasiat tersebut terlebih dahulu dari harta warisan. Dan yang ketiga adalah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Yang keempat adalah menentukan berapa besar bagian dari setiap ahli waris. Dan yang terakhir adalah membagi seluruh harta yang sudah dikurangi untuk membayar hutang dan menunaikan wasiat kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan besar setiap bagian yang sudah ditentukan. Nah, lalu mungkin ada yang mengeluh ternyata kesulitan dalam menentukan siapa saja ahli waris yang berhak dan berapa bagiannya dari setiap ahli waris. Maka kita dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kita bisa mengakses penghitung waris, kalkulator waris secara online, atau kita dapat menginstal aplikasi, yaitu tentang aplikasi penghitung waris atau kalkulator waris. Dengan mengakses dan menginstal, lalu kita hanya cukup memasukkan data-data sesuai yang ada di dalam aplikasi tersebut. Setelah kita masukkan, maka akan muncul siapa saja ahli waris yang berhak, berapa bagian dari setiap ahli waris, dan berapa besar bagian jumlah yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Nah, sebenarnya semudah itu dalam mempraktekkan, mengamalkan ilmu waris dengan teknologi yang sudah ada. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Salam cinta untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.